Fresh and Natural Remedy for Healthy Joints. Perkenalkan, kami dari grup Teknik Kimia 04 beranggotakan Melati Naupat, Melati Permatasari, Nicholas Kristianto, Nisa Matilda, Salsabila Putri, dan juga Timothy R. Banjarnahor. Kami akan mempresentasikan produk kami. Sebagai outline dari presentasi kami adalah introduksi dari produk, review literatur, produk specification, prototipe dari produk yang kami ciptakan, produk manufacturing, supply chain, produk economics, dan juga kesimpulan akhir. Perkenalkan, nama saya Nicholas Kristianto akan menjelaskan tentang introduction. Apa itu gout arthritis? Gout arthritis adalah penyakit di mana kadar asam urat dalam darah tinggi melewati ambang batas kelarutannya. Sebagai penyebabnya, gout arthritis disebabkan oleh meningkatnya produksi asam urat melalui tubuh dan juga kurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal. Penyebab-penyebabnya ada dari makanan berkandungan purin tinggi, alkohol dan minuman manis, rendahnya tingkat aktivitas, dan juga faktor genetik. Konsep Fresh and Natural Remedy for Healthy Joints sendiri dibagi menjadi 5 variasi atau 5 alternatif dari faktor yang ingin kami variasikan, termasuk product performance, usage, retailing, regulation, dan juga product perception yang akan membentuk keseluruhan konsep dari Fresh and Natural Remedy for Healthy Joints. Dari konsep-konsep yang kami temukan, ditemukan bahwa ada 4 cara atau 4 variasi dari produk-produk. Contohnya, dari form atau bentuk dari produknya. Lalu, dari konten XOI atau xanthine oxide inhibitor sebagai salah satu agen pencegah gout, adanya anti-inflamatori untuk mengurangi rasa nyeri, dan juga cara pemakaian dari herbal remedy tersebut. Dari 4 ini, kami mengembangkan konsep dan ide-ide. Dalam menciptakan produk, kami menggunakan alur berpikir di mana awalnya kami mengidentifikasi customer dan kebutuhannya. Ide-ide yang digenerasi lalu mencapai 160 ide berdasarkan 4 konsep alternatif yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu kami mencari marginal value dari benchmarking dengan produk-produk yang sudah tersedia di pasaran. Dilanjutkan dengan membuat, menyeleksi, dan memilih konsep-konsep yang kami temukan. Dan diakhiri dengan konsep testing yang diluncurkan kepada customer dan melihat respon dari consumer untuk menentukan final specification yang dibutuhkan dari produk tersebut. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Deliana akan menjelaskan bagian tinjauan literatur. Terdapat beberapa jenis obat sintetis yang umum digunakan untuk mengatasi gout. Pada bagian sebelah kiri adalah jenis-jenis obat yang khususnya digunakan untuk mengatasi inflamasi akibat penumpukan kristal monosodium urat. Dan pada sebelah kanan adalah jenis-jenis obat yang digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga dapat membantu melarutkan kembali kristal yang sebelumnya sudah terbentuk. Obat-obatan sintetis memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan oleh tubuh. Kebanyakan merupakan masalah pencernaan seperti mual, muntah-muntah, kram, dan juga diare. Ada pula beberapa efek samping yang lebih berbahaya, yang akan muncul terutama bila obat dikonsumsi dalam jangka panjang dan pada orang-orang yang sensitif terhadap obat-obatan tertentu. Obat herbal dapat menjadi alternatif yang aman dan tidak menimbulkan efek samping yang buruk bagi tubuh. Herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi gout adalah Peperomia pellucida atau daun suruhan yang memiliki kandungan xanthine oksidase inhibitor yang berguna untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Selanjutnya ada jahe yang bersifat antiinflamasi karena memiliki kandungan fenolik dan juga flavonoid. Lalu ada daun pandan yang memiliki kandungan antioksidan sehingga dapat menjaga kesehatan sel-sel tubuh, memiliki sifat stimulan dan menghasilkan aroma yang dapat menyegarkan tubuh. Ada pula madu yang memiliki sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Selamat pagi, nama saya Timothy Banjarnahor dan saya akan melanjutkan ke product specification. Untuk details of ingredients, produk kami Pep Juice yang merupakan jus memiliki 4 kandungan utama. Yang pertama active ingredients, yang dimana kami menggunakan Peperomia pellucida dan juga ginger atau jahe. Untuk flavoring kami menggunakan pemanis alami yaitu madu. Untuk fragrance kami menggunakan daun pandan atau Pandanus amarvifolius, dan untuk pelarut kami menggunakan air mineral.
Berikut adalah tabel untuk product specification yang mencakupi product performance, product perception, retailing, dan juga regulation. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai prototype dari produk Pep Juice kami. Brand untuk produk kami yaitu Pep Juice diambil dari tanaman Peperomia pellucida yang merupakan ingredient utama yang kami gunakan dalam produk kami. Untuk logo brand kami adalah daun Peperomia itu sendiri dengan tulisan Pep Juice yang tertera dan tagline kami yang tertulis di bawahnya. Lingkaran warna jingga dalam logo kami melambangkan ginger yang kami gunakan dalam produk kami. Tagline kami adalah No Gout All Good. Dan tagline ini berfungsi untuk menginformasikan pada konsumer bahwa produk kami berfungsi sebagai obat untuk asam urat. Packaging kami gunakan adalah botol plastik transparan 100 ml dengan tinggi 11 cm dan diameternya 4 cm. Kami memilih bahan plastik karena bahan plastik termasuk murah, ringan, mudah didaur ulang, dan juga nyaman untuk digunakan dalam keseharian. Untuk secondary packaging kami menggunakan box karton dengan dimensi panjang 32,5 cm, lebar 22 cm, dan juga tingginya 11,5 cm. Satu box dapat muat 40 botol dan maksimum stack atau tumpukan untuk box tersebut adalah 8. Berikut adalah produk comparison untuk affordable price, flavor, easy to manufacture, convenience, anti-inflammatory, antioxidant, dan XOE content. Dan slide berikutnya adalah conceptual mapping untuk produk comparison tersebut. Nama saya Nisa Melvinda, selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 5 mengenai product manufacturing. Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas produksi, dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah total populasi, yang kedua adalah total dari target berdasarkan ekonomi, dan yang ketiga adalah orang-orang yang telah mengkonsumsi obat herbal. Dari total ketiga kriteria ini akan didapatkan kapasitas produksi dalam 1 tahun, sehingga untuk mendapatkan total produksi dalam 1 hari dibagi dengan 365 sehingga didapatkan total kapasitas produksi per hari yaitu 9.000 botol. Raw material yang digunakan terdiri dari 30% ekstrak Peperomia pellucida, 20% ekstrak jahe, 5% ekstrak pandan, 5% madu, dan 40% air mineral, di mana komposisi ini akan dikemas di dalam wadah botol dengan kapasitas 100 ml dengan densitas 1,374 gram per mililiter. Selanjutnya di sini ada block flow diagram di mana proses produksi utama terdiri dari persiapan raw material, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi daun suruhan, kemudian hasil ekstraksi daun suruhan ini akan disaring dan dilanjutkan ke mixing tank. Di mixing tank, bahan-bahan lainnya akan dicampur dengan ekstrak daun suruhan, yaitu yang terdiri dari ekstrak jahe, ekstrak pandan, madu, dan juga air. Setelah semua bahan dicampur hingga homogen, kemudian campuran ini akan dilanjutkan untuk dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan selama 42 detik setiap batch-nya. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan persiapan produk. Persiapan produk ini terdiri dari quality control, filling, dan juga packaging. Selanjutnya pada tabel ini menampilkan mass balance yang merupakan perhitungan jumlah bahan yang digunakan dalam satu batch proses produksi. Di mana dari tabel ini dapat dilihat raw material yang dibutuhkan dalam satu batch yaitu sekitar 453,86 kg dengan mass loss 41,65 sehingga didapatkan produk dalam satu batch itu sekitar 412,21 kg. Pada tabel ini menampilkan tentang perhitungan dari energi balance. Di mana energi balance itu merupakan perhitungan dari jumlah energi yang dikonsumsi dalam satu hari proses produksi. Hingga dilihat dari total ini didapatkan bahwa untuk satu hari proses produksi dibutuhkan 75,75 kW. Selanjutnya dari plan scheduling didapatkan beberapa hal. Yang pertama bahwa dalam setiap hari proses produksi terdapat 3 batch. Setiap batch yang dilakukan membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan 45 menit untuk bekerja. Kemudian untuk satu hari, total dari kerja yang dilakukan untuk 3 batch tersebut sekitar 11 jam dan 45 menit.
Selanjutnya untuk lokasi plan ini dipilih di Cikarang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama adalah ketersediaan lahan, yang kedua adalah fasilitas dari lokasi, yang ketiga adalah biaya, dan yang terakhir adalah kemudahan akses dari lokasi tersebut. Berikut ini adalah plan layout yang direncanakan oleh kelompok kami, di mana luas area dari plan ini sekitar 714 meter kuadrat dengan panjang 21 meter dan lebar 34 meter. Perkenalkan, nama saya Melati Permata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain. Untuk raw material supplier dipilih berdasarkan kedekatan dengan lokasi pabrik kami. Di sini lokasinya itu adalah di Jakarta, Yogyakarta, Depok, Bandung, Bogor, dan Surabaya. Kemudian di sini juga ada alternatif supplier jika sewaktu-waktu main supplier ini tidak dapat memasok material yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk raw materials order capacity, di sini ada interval of order itu untuk masing-masing raw material sebagian besar itu adalah 1 bulan untuk meminimalkan biaya transportasi, kecuali untuk yang daun suruhan dan mineral water itu masing-masing 2 hari dan 9 hari untuk menjaga kesegaran dari raw materials tersebut. Kemudian untuk jumlah yang di order untuk pertama kali order itu adalah sebesar ditambahkan 10% dari jumlah normal per bulannya sebagai safety stock. Kemudian ini ada total cost per year-nya adalah sebesar 16,4 miliar. Selanjutnya di sini ada raw material supply scheduling, di mana kami mengorder raw materials itu di minggu pertama setiap bulan. Untuk produk distribution chain ini pertama produk dari warehouse yang ada di Delta Silicon 3 itu menuju shipping system, kemudian menuju ke wholesaler. Kami milih wholesaler karena untuk mereduksi biaya pembuatan warehouse di setiap distribution area. Kemudian nanti dari wholesale tersebutlah yang menyalurkan produk tersebut ke customer. Kemudian untuk rute distribusinya kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu area Jabodetabek dan yang kedua area non Jabodetabek. Area non Jabodetabeknya itu meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Surabaya. Di sini ada juga proporsi tiap daerahnya itu yang ditentukan berdasarkan populasi lansia di daerah tersebut yang menjadi target pasar utama kami. Kemudian selanjutnya ada transportation method. Jadi nanti produk kami yang dihasilkan adalah sebesar 9.000 unit per hari yang akan dikemas dalam bentuk box. Satu boxnya itu berisi 40 produk. Kemudian dari box-box tersebut akan ditransportasikan menggunakan 2 buah food truck yang akan didistribusikan ke tiap region yang telah ditentukan tadi, dan juga distribution prosesnya akan dilangsungkan selama 1 minggu sekali. Kami memilih untuk membeli truk tersebut dibanding menyewa karena setelah dilakukan perhitungan lebih ekonomis untuk membeli truk tersebut. Kemudian di sini disajikan distribution cost untuk per tahunnya adalah sebesar 282 juta rupiah. Selanjutnya akan dibahas mengenai inventory. Pertama ada raw materials inventory. Jadi untuk safety inventory-nya itu kami tentukan sebesar 10% dari kebutuhan normal tiap bulannya. Berikut adalah grafik inventory. Berikut adalah untuk produk inventory per bulan. Marketing strategi yang digunakan adalah melalui online, offline, dan juga event-event yang diadakan untuk menarik customer. Perkenalkan, saya Melati Nopat akan menjelaskan bagian keekonomian produk. Fixed capital investment dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu direct cost yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan indirect cost yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, sehingga didapatkan fixed capital investment sebesar 5,9 miliar. Biaya yang termasuk working capital investment dapat dirincikan pada tabel berikut dengan total working capital investment sebesar 2,1 miliar. Selanjutnya operational cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pabrik hingga pendistribusian produk. Terdiri dari manufacturing cost dan general expense cost, yang dirincikan seperti pada tabel berikut dan ditotalkan menjadi sekitar 17,66 miliar.
Kemudian, karena dana pribadi saja tidak cukup untuk mendirikan pabrik ini, maka diperlukan juga pinjaman. Sumber pinjaman yang akan kami gunakan adalah dari bank dan investor, dengan tingkat bunga masing-masing 9,75 dan 10%, dan payback period 5 tahun. Selanjutnya, bunga pinjaman yang dikenakan per tahunnya dapat dihitung seperti ditampilkan pada tabel berikut. Depresiasi peralatan dan fasilitas pendukung kita hitung menggunakan metode declining balance. Berikut tabel depresiasi dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10. Untuk menentukan harga minimum produk dapat dibuat cash flow terlebih dahulu dengan asumsi pabrik baru beroperasi di tahun ke-1 dan penjualan di awal untuk tahun ke-1 dan ke-2 masing-masing 80 dan 90% dari kapasitas produksi tahunan. Sehingga revenue, expenses, dan profit dapat dihitung seperti pada slide berikut. Hingga pada akhirnya diperoleh cash flow seperti pada tabel berikut. Dari perhitungan ini, kita bisa mencari harga minimum produk dengan cara menggosik NPV sama dengan 0, yang artinya investasi hanya balik modal, tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dari hasil gosik diperoleh harga minimum 6.855, dan harga produk kita tetapkan menjadi 8.000 dengan margin 17% dari harga minimum. Dengan cara yang sama, kita buat kembali cash flow menggunakan harga yang telah ditetapkan tadi, yaitu 8.000. Cash flow juga dapat digambarkan dengan grafik seperti ditampilkan pada slide berikut. Dari semua pengeluaran tadi, kita dapat membuat cost breakdown untuk melihat bagian yang paling menentukan dalam biaya produk. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa pengeluaran yang paling berkontribusi yaitu raw material dan labor cost. Kedua pengeluaran ini akan digunakan nantinya pada analisis sensitivitas. Kemudian beberapa parameter profitabilitas kita hitung untuk menentukan keuntungan dari proyek. Pertama, return of investment yang membandingkan laba bersih dengan total investment. ROI produk ini didapatkan sebesar 43,1%. Kedua, payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali investasi yang telah dipakai. Berdasarkan cash flow ini didapatkan payback period pada 3,53 tahun. Ketiga, break-even point, yaitu jumlah penjualan yang menghasilkan balik modal, yang diperoleh setelah penjualan 9.767.520 produk selama 3,53 tahun. Yang keempat, IRR, yaitu interest rate ketika NPV sama dengan 0, yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut atau menggunakan Excel, dan diperoleh IRR sama dengan 32,26%. Dapat dilihat IRR produk ini jauh lebih besar dari MAR yang sekitar 7%, artinya produk ini sangat menguntungkan. Yang kelima, NPV, yaitu arus kas yang diperkirakan di masa mendatang akan dihasilkan oleh investasi. Nilai NPV di atas 0 menandakan bahwa investasi tersebut menguntungkan, dan diinginkan NPV semaksimal mungkin. NPV untuk produk ini diperoleh sebesar 17,95 miliar. Selanjutnya dilakukan sensitivity analysis untuk menguji pengaruh ketidakstabilan komponen yang mempengaruhi keuntungan pabrik, seperti selling price, raw material cost, dan labor cost, terhadap beberapa parameter profitabilitas seperti NPV, IRR, dan payback period. Hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut. Dapat kita lihat, ketiga parameter profitabilitas ini sangat dipengaruhi oleh selling price dan raw material cost. Sedangkan pengaruh labor cost tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat dari kemiringannya. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami. Secara keseluruhan, pabrik kami cukup layak untuk dijalankan, dan berdasarkan profitability analysis, produk ini dapat menghasilkan keuntungan. Sekian presentasi produk kelompok kami, terima kasih.